Warahmatullahi wabarakatuh, saya Felicia Quintania sebagai moderator dari kelompok 3. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama ada Fazil, kedua ada Fazli, ketiga ada Farah, keempat ada Maidisa, dan yang kelima saya sendiri. Nah, untuk video kali ini kelompok saya akan membuat kincir air sederhana. Simak langkah-langkah pembuatan kincir air sederhana. Alat dan bahan yang kita butuhkan untuk membuat kincir angin antara lain tusuk sate, lem tembak, 10 tutup botol, isi lem tembak, gunting, dan stik. Sekarang, kita akan membuat penyangga untuk kincir angin yang akan kita buat. Pertama, potong kedua ujung stik es krim. Lalu, salah satu ujungnya akan dilem dengan lem tembak sehingga menghasilkan salah satu sisi dari segitiga. Lakukan hal yang sama pada sudut sebelahnya agar menghasilkan segitiga. Lalu lakukan juga di sisi depannya agar menghasilkan segitiga yang sama. Segitiga ini akan menjadi penyangga dari kincir angin yang akan kita buat. Berikut adalah hasilnya. Sekarang, kita akan membuat kincir angin. Gunakan 2 tutup botol yang sudah dilubangi dengan gunting sebagai poros, lalu lem dengan lem tembak yang sudah kita sediakan. Jika sudah, hasilnya akan seperti ini. Sekarang, kita akan membuat baling-baling untuk kincir angin. Pertama, potong kedua sisi stik, salah satu ujungnya dengan tutup botol. Lakukan hingga tutup botol habis. Masukkan tusuk sate pada lubang yang ada di poros botol. Sekarang, lem baling-baling yang sudah kita siapkan tadi pada poros dan posisinya harus tegak ya. Dan jangan lupa harus beraturan dan searah. Jika kincir anginnya sudah seperti ini, maka sudah selesai ya. Jika sudah selesai, letakkan kincir angin pada penyangga yang sudah kita buat di awal. Pertama-tama, lubangkan bagian atas botol menggunakan jarum ataupun benda yang tajam. Setelah botol sudah dilubangkan, masukkan pipet ke dalam lubang. Lalu, rekatkan pipet menggunakan lem tembak. Langkah terakhir, lakukan hal yang sama pada bagian bawah botol. Dan ini hasil akhirnya. Pertama-tama, siapkan stik es krim dan tekatkan hingga membentuk kotak dan ulangi sebanyak 4 kali sehingga membentuk kubus. Dan inilah hasil akhirnya. Setelah seluruh komponen selesai, semua komponen diletakkan dan disusun dalam suatu wadah plastik untuk meletakkan kincir. Kemudian penyumbat pipet pada botol yang mengalirkan air dibuka agar air pada botol penampung dapat naik berpindah melalui selang ke botol pengalir sehingga air pada botol penampung akan berkurang dan kincir pun dapat berputar.
Apa itu fluida dinamis? Fluida dinamis adalah fluida yang bergerak memiliki kecepatan yang konstan terhadap waktu, tidak mengalami perubahan volume, tidak kental, dan tidak turbulen. Penerapan fluida dinamis. Salah satu contoh penerapan dari fluida dinamis adalah kincir air. Kincir air biasanya digunakan untuk menghasilkan listrik dan irigasi sawah dengan cara mengubah energi mekanik agar bisa menggerakkan kincir. Prinsip kerja kincir air. Kincir air sederhana dapat berputar dengan cara menyumbat pipa pada botol pemancar terlebih dahulu. Lalu, botol pemancar dan penampung diisi air hingga mendekati ukuran penuh. Hal itu dilakukan untuk memancing aliran dari air botol penampung agar dapat mengalir naik menuju botol pemancar. Setelah itu, penyumbat pada botol pemancar dibuka, sehingga air mengalir keluar dari pipa pemancar yang dapat menghasilkan energi untuk menggerakkan hingga kincir air pun dapat berputar secara otomatis. Kesimpulan, kincir air merupakan alat yang menggunakan banyak penerapan ilmu fisika seperti fluida dinamis dan hukum Bernoulli, yang dimana jumlah tekanan energi kinetik dan energi potensial tiap volume di sepanjang aliran fluida adalah sama dan kecepatannya berbanding terbalik dengan jumlah tekanan dan energinya. Artinya, saat kecepatan aliran fluida meningkat, tekanan fluida akan menurun. Dengan demikian, energi potensial yang dimiliki fluida juga akan turun. Sebaliknya, saat kecepatan aliran fluida turun, maka tekanan fluidanya akan naik. Selain itu, pada hukum Bernoulli juga terdapat penerapan teorema Torricelli, yaitu wadah penampung air yang dengan air yang jatuh bebas dari batas ketinggian air. Sehingga semakin besar perbedaan ketinggian lubang penampung air dengan ketinggian arus lubang pemancar air, maka kecepatan semburan airnya akan semakin cepat.